Garuda kembali memanggil putra-putra tercintanya kembali ke pelukan Ibu Pertiwi. Kali ini dua anak muda diaspora yang berkarir di Belanda jadi sorotan. Miliano Jonathans dari FC Utrecht dan Mauro Zylstra dari FC Volendam. Keduanya sedang dalam proses naturalisasi dan PSSI menyebut langkah ini berjalan super cepat. Tapi apa sebenarnya yang kita harapkan dari keduanya dan kenapa proses ini menuai pro kontra? Miliano Jonathans, pemain kidal berusia 21 tahun, bagian dari FC Utrecht di musim ini. Secara natural bermain sebagai right winger. Gaya bermainnya menusuk dari sisi kanan, memotong ke dalam bagian kaki kiri. Tipikal winger modern yang Indonesia jarang punya. PSSI bergerak cepat. 15 Agustus 2025, Erick Thohir menyerahkan dokumen naturalisasi Miliano ke Menpora Dito Aryo Tejo. Arya Sinulinga bilang, proses ini bahkan sudah sampai ke meja presiden dan sebentar lagi DPR yang membahas. Secara teknis, Miliano cocok untuk tim senior. Indonesia butuh winger kiri dominan yang bisa membuka ruang di flank. Bayangkan dia bermain bersama Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun. Bisa jadi kombinasi mematikan. Tapi sayang, setelah Garuda Calling dikumandangkan, namanya tidak ada dalam skuad. Tapi bisa jadi di round 4 kualifikasi Piala Dunia, dia datang jadi harapan baru. Namun jangan lupa, tekanan publik luar biasa. Tidak semua pemain diaspora mampu adaptasi dengan cuaca, kultur, dan ekspektasi supporter Indonesia. Ini yang harus kita kritisi. Apakah Miliano hanya akan jadi pemanis di media luar negeri atau benar-benar bisa jadi pembeda di medan laga? Ja, ik heb een interlandkeuze gemaakt om voor Indonesië uit te komen. En ja, het is voor mij een heel nieuw avontuur. En ja, ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. Ja, dat snap ik. Want het voetbalgekke Indonesië natuurlijk. Hoe ben je tot deze keuze gekomen? Heb je er veel met mensen over gesproken? Ja, voornamelijk met mijn ouders over gesproken. Natuurlijk wel wat mensen dicht bij jou in de kring mee afgesproken of mee gesproken. En ja, uiteindelijk gaat mijn gevoel gewoon voor Indonesië en vandaar ook de keuze. Heb je nog een bijzondere boodschap nu even voor al die Indonesische fans die natuurlijk massaal nu naar FC Utrecht aan het kijken zijn? Ja, bedankt voor jullie support en ik hoop jullie zo snel mogelijk te zien in september en oktober. En op naar het WK. Op naar het WK. Lalu ada Mauro Zylstra, striker jangkung 1,88 meter, lahir 2006, kini membela FC Volendam. Posisi naturalnya jelas, center forward. Indonesia sudah lama krisis striker murni, dan Mauro bisa jadi jawaban untuk masa depan. Tapi ada kabar yang mungkin mengecewakan. Arya Sinulinga, ex-Ko PSSI, sudah menegaskan bahwa Mauro tidak bisa membela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Alasannya sederhana tapi krusial. Administrasi belum rampung dan pendaftaran pemain sudah ditutup. Secara teknis, Mauro lebih cocok jadi proyek jangka menengah, lalu transisi masuk ke timnas senior. Tetapi publik perlu realistis. Jangan buru-buru menaruh beban besar di pundak anak 19 tahun yang bahkan cuma datang dari Volendam. Apalagi sepak bola kita punya cap dari media internasional menyia-nyiakan pemain diaspora muda karena ekspektasi berlebihan. Jangan sampai Mauro jadi korban berikutnya. Proses cepat naturalisasi ini tentu menuai dukungan, tapi juga kritik. Jadi ketua, untuk hari ini kita berikan target Pak Erick. Kita mengikuti babak penyisihan Piala Dunia. Kalau ini kita gagal, saya menyampaikan di depan forum ini, kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kalau kita gagal, ini PR-nya Pak Erick nih, ya. Kalau ini kita biarkan terus Pak Erick, ya, anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Kenapa? Karena prestasinya ya adalah bagaimana dianya nanti menjadi pemain nasional. PSSI bilang ini demi memperkuat Garuda. Tapi legenda Ajax dan head of scouting timnas
Simon Tahamata pernah menyoroti tren diaspora. Katanya terlalu banyak diaspora bisa menghambat perkembangan talenta lokal. Ujarnya setelah melihat dan menemukan sejumlah pemain berbakat di event Garuda International Cup 2025. Pertanyaan besar sekali lagi mencuat. Apakah naturalisasi jadi solusi jangka panjang atau sekedar jalan pintas instan? Kita juga harus ingat, naturalisasi bukan sekedar urusan paspor. Ada proses adaptasi, mental, bahkan rasa nasionalisme yang sering dipertanyakan publik. Miliano Jonathans dan Mauro Silstra adalah harapan baru, tapi juga ujian. Harapan untuk memperkuat timnas dengan talenta diaspora, dan ujian apakah PSSI benar-benar bijak mengelola potensi talenta emas ini. Kalau memang mereka datang, jangan hanya disambut dengan euforia, tapi juga dipandu dengan program yang jelas. Karena timnas Garuda tak butuh bintang sesaat, yang dibutuhkan penerus pejuang sejati di lapangan. Dan untuk kita, para supporter, sudah waktunya berhenti hanya jadi penonton, lalu menunggu keajaiban. Mari berbenah jadi lebih baik dan tidak menuntut hasil instan. Sebab sepak bola bukan soal naturalisasi semata, tapi soal sistem yang kuat. Atau jangan-jangan sistem itu masih sekedar wacana.